wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa pada materi baru di semester 2 ini, yaitu matriks. Ada yang pertama, konsep dan jenis matriks. Sebagaimana gambaran awal mengenai matriks, sekarang kita cermati uraian berikut ini. Diketahui harga tiket suatu museum dapat dinyatakan sebagai tabel berikut. Ya, tabelnya seperti ini. Anak-anak, dewasa. Hari Minggu atau libur, hari biasa ya. Hari Minggunya berarti 5.000, kalau anak-anak, dewasanya 15.000. Kalau hari biasanya untuk anak-anak 3.000 dan untuk dewasa 10.000. Nah, data tersebut dapat disajikan kembali tanpa harus di dalam tabel dengan cara menghilangkan kepala baris dan kepala kolom seperti gambar seperti berikut ini. Ya. Nah, ini baris, ini namanya baris, ini namanya kolom. Ya, ini baris, ini kolom. Berarti ini ada 2 baris dan ada 2 kolom. 5.000, 15.000, 3.000, 10.000. Gitu ya. Nah, atau jadi ini harusnya ini kurungnya lengkung atau ini kurungnya yang siku, kurung siku juga boleh. Nah, sekarang kita ke yang kedua, pengertiannya. Matriks itu apa? Matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom. Baris dulu dan kolom, baru kolom. Dan ditempatkan dalam tanda kurung biasa atau kurung siku. Matriks diberi nama dengan menggunakan huruf kapital seperti A besar, B besar, atau A kapital, B kapital, dan C kapital. Bentuk umum matriks seperti ini: A, M kali N. Nanti akan saya terangkan M kali N ini apa. Ya, di sini A11, A12, A13 sampai A1N dan seterusnya. Di sini A21 dan seterusnya sampai di sini AMN. Jadi ini baris ke-1, di sini baris kedua, baris ketiga, ini ada baris ke M. M baris dulu ya. Di sini adalah kolom ke-1, ada kolom ke-2, ada kolom ke-3 dan ada kolom ke-N. Begitu. Nah, pada bentuk matriks tersebut terlihat hal-hal seperti ini ya. Banyak baris dan kolom matriks berturut-turut adalah M dan N buah. Ya. A11, A12 ini bukan 11, bukan 12, tapi bacanya A11. A11, A12, A13 sampai dengan AMN disebut dengan elemen matriks A. AMN sama dengan elemen A pada baris ke M, kolom ke N. Begitu ya bacanya ya. Terus, matriks dalam matematika adalah berkas bilangan, logo atau potongan yang berbentuk 4 persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Nah, ini bilangan-bilangan ini ditentukan pada suatu matriks dikenal dengan nama, dengan keadaan, atau dikenal juga dengan bagian, ya, bagian dari matriks itu. Matriks besar biasanya dimanfaatkan dalam menyelesaikan bermacam-macam permasalahan matematika. Ya, ada pendapat linier, ada transformasi linier, ya, yaitu bentuk sudah tidak asing bagi transpos matriks dan fungsi linier. Nanti akan ada kaitannya dengan fungsi linier atau kemarin program linier yang kemarin. Ordo atau ukuran suatu matriks ditentukan oleh banyaknya baris dan banyaknya kolom. Ya, secara umum berlaku jika matriks A mempunyai M baris dan N kolom, maka matriks A berurdu M kali N atau urdu matriks A adalah M kali N. Ditulis A M kali N, dibaca A M kali N. Nah, contohnya seperti ini. Ada A, matriks A, ada 1, 2, 4, 4. Urdunya 2 kali 2. Karena barisnya ada 2, ini baris namanya 1, 2, kolomnya ada 2, 1, 2, jadi 2 kali 2 ya, barisnya 2, kolomnya 2, berarti A 2 kali 2. Nah, yang kemudian B, contoh ini yang kedua, B min 1, 0, 2 disebut matriks berurdu 1 kali 3 karena barisnya 1, kolomnya ada 3, 1, 2, 3 ya, yang berarti menunjukkan banyaknya baris 1 dan banyaknya kolom
3 dan ditulis B1 kali 3. Yang ketiga, matriks C ada ini, kita lihat barisnya berapa? 1, 2, 3, kolomnya 1, 2, 3. Ini, nah makanya ini ordurnya 3 kali 3. Begitu kan ya. Kemudian yang selanjutnya jenis-jenis matriks. Matriks baris yaitu matriks yang hanya mempunyai satu baris saja dan banyaknya kolom n, mempunyai ordo 1 kali n. Contohnya ini P 1 kali 3, berarti 1, 2, 3. Lah ini barisnya satu tok tapi kolomnya boleh banyak, sampai di sini juga boleh. Matriks kolom yaitu matriks yang hanya memiliki satu kolom saja dan banyaknya baris m. Ya, ini kolomnya satu, barisnya boleh banyak. Matriks persegi panjang. Ya, matriks persegi panjang yaitu matriks yang banyaknya baris tidak sama dengan banyaknya kolom. Jadi boleh banyak baris, banyak kolomnya lebih banyak yang ini, boleh banyak barisnya yang lebih banyak, harus lebih banyak, tidak boleh sama ya. Boleh banyak. Yang keempat, matriks persegi atau matriks bujur sangkar yaitu matriks yang banyaknya baris dan kolom itu sama. Berarti ini kalau ini 3, barisnya 3 ya kolomnya 3. Kalau ini barisnya 2 ya kolomnya 2. Jadi kalau barisnya 4 ya kolomnya 4. Begitu, itu namanya matriks persegi. Nah, ini di matriks persegi ini ada diagonal utama. Jadi diagonal utama yang di sini ke sini itu namanya diagonal utama. Nah, yang di sini juga nanti diagonal samping namanya. Yang kelima, matriks diagonal yaitu matriks persegi produk n kali n dengan semua elemen di luar diagonal utama nilainya 0. Jadi ini semuanya 0. Jadi ada diagonal utama tadi, diagonal utama. Nah, selain diagonal utama nanti nilainya itu 0. Itu namanya matriks diagonal. Kemudian ada matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas itu adalah matriks persegi, yang ini tadi matriks persegi, tapi yang di atas diagonal utamanya ini ada angka, yang di bawahnya harus 0. Itu. Nah, yang kedua, yang ketujuh matriks segitiga bawah. Ini jadi diagonal utama, di bawahnya itu ada angka, di atasnya itu 0. Gampang ya? Nah, yang ke-8 matriks identitas. Identitas itu berarti matriks persegi yang hampir seperti matriks diagonal, tapi kalau matriks diagonal tadi ini angkanya sembarang, yang di sini ya, sembarang angka. Kalau ini angkanya harus 1. Angkanya harus 1 ya, ini 1, 1, 1. Jadi ini namanya matriks identitas. Nah, ini yang gampang. Yang terakhir ini ada matriks 0, yaitu matriks ordurnya sembarang, terserah, ini ordurnya sembarang, semua elemennya 0. Nah, semua elemennya 0. Ini namanya matriks 0. Saya kira itu yang bisa kita pelajari untuk pertemuan pada hari ini. Silahkan ditanyakan jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.